Hi, welcome back to my channel. In this chance, I would like to share you the very basic topic in learning English. Kali ini saya ingin berbagi topik dasar atau materi-materi dasar dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau mengajak kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga sekarang. Tekan like dan juga belnya biar kamu selalu dapat notifikasi materi-materi pembelajaran lainnya. Dan tetap ingat untuk kasih komen di channel ini biar kita saling komunikatif untuk bisa berkembang bersama dalam bahasa Inggris. Oke, baiklah. Nah, kali ini saya ingin membawa materi tentang what is part of speech in English? Ya, apa part of speech dalam bahasa Inggris? Nah, kamu sudah pernah dengar nggak kalau apa itu part of speech? Nah, sekarang juga bagi yang belum tahu, saya kasih tahu, part of speech adalah kata tugas. Nah, paham kata tugas? Bagi yang belum paham, kata tugas artinya tugas dari sebuah kata itu dalam kalimat. Nah, itulah sederhananya ya. Oke, baiklah. Dalam konteks pembelajaran kali ini, you have to know what is the normal sentence pattern in English. Kita harus tahu apa yang menjadi pola kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, just like in Indonesia, sama seperti dalam bahasa Indonesia, pola kalimat itu terdiri dari subject, kemudian verb, complement or object, and then modifier, ya, atau adverb. Nah, what is subject? Apa itu subject? Subject artinya doer, pelaku dalam kalimat. Nah, verb artinya action, artinya apa tindakan yang dilakukan si subjek. Kemudian complement atau objek adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh si subjek dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah keterangan. Oke? Baiklah. Nah, setelah melihat yang saya paparkan di slide ini, nah, sudahkah kamu pernah mendengar setiap kata ini ya? Oh iya, saya sudah tahu itu noun kata benda, pronoun itu kata ganti orang. Tapi saya tidak tahu kalau itu namanya adalah part of speech. Ya betul, mungkin sebagian besar dari kamu sudah ya. Nah, sekarang juga sudah clear ya bahwa kedelapan jenis kata ini itu namanya kata tugas atau part of speech in English. Oke, baiklah. Nah, kita ulang dan secara detail ya, noun atau kata benda, pronoun kata ganti orang, verb itu kata kerja, adverb kata keterangan, adjective kata sifat, preposition kata depan, conjunction kata penghubung, dan interjection kata seru. Nah, pada video kali ini saya hanya membahas keempat poin ini. Dan untuk 4 sisa lainnya, kita akan bahas dalam video saya berikutnya ya. Oke, baiklah. Kita mulai dari yang pertama yaitu noun. Noun or kata benda ya, it will place subject or object in a sentence. Artinya, kata benda itu akan menempati subjek dan objek dalam kalimat. Nah, perlu kita tahu ada beberapa jenis-jenis dari noun. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan common nouns, artinya kata benda common, yaitu kata benda yang umum, yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh, television, computer, office, park, ya, dan lain-lain ya. Kemudian ada yang disebut dengan proper nouns. Proper itu artinya spesifik. Nah, bagaimana dia spesifiknya? Biasanya proper nouns itu start by capital letters, dimulai dengan huruf kapital. Nah, identik dengan name, nama orang, kemudian nama hari, day, ya, kemudian bulan, dan juga nama-nama organisasi atau institusi. Nah, kita pindah ke yang disebut dengan concrete noun. Concrete artinya nyata, artinya bisa disentuh, ya. Concrete noun, nah kita perlu juga memahami bahwa common dan proper itu juga sudah kadang termasuk dalam bagian konkret karena bisa disentuh.
Nah, oke, seperti yang tadi saya sebut contohnya di sini television, kan bisa disentuh ya. Nah, yang disebut dengan abstract noun. Abstract means ya, artinya tidak bisa disentuh. Contoh ya, ability. Ability artinya kemampuan. Nah, kemampuan adalah kata benda, namun dia tidak bisa kita sentuh. Nah, weakness ya. Weakness, kelemahan, itu adalah kata benda, tapi kita tidak bisa menyentuh kelemahan. Oke? Nah, berikutnya untuk yang disebut dengan countable nouns. Countable artinya dapat dihitung. Contoh kata benda yang dapat dihitung ya. Contoh, 10 meja, 10 tables. Nah, 1, 2, 3, sampai 10 ya, 10 tables, bisa dihitung. Kemudian untuk yang uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, water, air, ya, sand, ya, pasir, salt, ya, ink, and etc. dan lain-lain. Nah, berikutnya, biar lebih jelas, ini saya paparkan lagi kembali contoh-contoh yang saya sebut tadi. Nah, bag, cell phone, house, fan, computer. Ini tergolong kepada yang konkret noun tadi ya. Water, ink, sugar, coffee ini masuk ke dalam kelompok yang uncountable, tidak dapat dihitung. Wisdom, weakness, policy, ability ini masuk ke dalam kelompok abstract noun. Nah, kalau untuk yang common sama proper itu udah biasa ya. Itu juga mirip-mirip dengan yang kelompok yang konkret tadi. Oke, kita lanjut dalam contoh. In English ya, kita lihat dalam bahasa Inggris seperti yang tadi saya sebut, as I told you in the previous, that noun will play subject. Noun akan menempati sebagai subjek ataupun objek. Kita lihat dalam ketiga contoh. Yang pertama, the new cell phone is mine. Nah, lihat cell phone itu sebagai subjek ya. Ponsel, cell phone. Ya, ponsel baru itu adalah milik saya. Oke, maka lihat jelas dia sebagai subjek kata bendanya. Kemudian, my mother usually serve a cup of coffee to my father every morning. Lihat kata coffee. Ya, coffee itulah kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya, a cup of coffee. Secangkir kopi. Dia menempati objek dalam kalimat ini. Nah, contoh yang terakhir. My friend's anger made me uncomfortable. Ya, lihat my friend's anger. Anger artinya kemarahan. Berarti kemarahan temanku membuat saya tidak nyaman. Lihat posisinya pada subjek. Nah, kira-kira demikian ya. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua tadi, bagian dari part of speech adalah pronoun. Pronoun artinya kata ganti orang atau kata ganti benda. Nah, di sini saya perjelas ya, ada yang disebut dengan namanya subject pronoun. Nah, saya paparkan di sini yang mana yang termasuk first singular person atau yang disebut dengan kata ganti orang pertama tunggal adalah I. Kemudian second singular person, kata ganti orang kedua tunggal yaitu you. Kemudian the third singular person, kata ganti orang ketiga tunggal yaitu he, she, it. Ya, dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda. Kemudian yang disebut dengan we, kita atau kami adalah the first plural person, kata ganti orang pertama jamak. You adalah kata ganti orang kedua jamak dan they adalah kata ganti orang ketiga jamak. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di bagian ini. Kalau pronoun atau kata benda itu, kata ganti orang itu, terdiri dari 5 jenis. Ada yang disebut dengan subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive pronoun, dan possessive adjective, kemudian reflexive. Nah, artinya apa? Saya contohkan satu. Apabila saya sebagai subjek, maka pakai I. Dan apabila nanti saya sebagai objek, maka berubah menjadi me, bukan lagi I. Dan possessive adjective menyatakan kepemilikan, maka kau pakailah my, milik saya. Oke, juga dengan mine. Reflexive menyatakan diri sendiri, myself, diri saya sendiri. Nah, begitulah penggunaannya
Untuk you, he, she, it, we, you, they. Oke, paham? Kita lihat poin yang ketiga, yaitu verb. Verb atau kata kerja. Nah, in English ya, it is divided into two part, dalam dua ya. Ya, satu disebut full verb atau action verb, kata kerja penuh. Kemudian ada yang disebut dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, untuk full verbnya ada dua bagian. Yang pertama regular verb, yang kedua irregular verb. Nah, kita lihat apa sih yang membedakan antara regular dengan irregular. Irregular itu adalah kata kerja yang identik, ya ada kesamaannya, yaitu apa? Mendapatkan di or ed pada bentuk kata kerja kedua atau past dan kata kerja ketiga yaitu past participle. Nah, lihat contoh arrive, arrived, arrived. Nah, ini beberapa kata kerja yang termasuk regular. Dan untuk yang irregular, artinya tidak beraturan, berarti bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya berbeda semuanya. Nah, itu cara cepat mengingatnya ya. Nah, untuk yang auxiliary verb, kata kerja bantu tadi, di sini saya sudah paparkan, inilah yang termasuk auxiliary verb. Ada yang disebut dengan to be, ya. Ada do, does, did, have, has, had, ada modals, ya, ada 11 modalnya ini. Kemudian used to, there, need. Nah, itu dia. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat tadi gabungan contoh penggunaan pronoun, kata ganti orang, dan verb, kata kerja. Nah, Sarah's father bought a new bike yesterday. He gave it to her as her 17th birthday gift. Nah, Sarah's father artinya ayah Sarah. Ayah Sarah kalau kita ganti kata ganti orangnya adalah menjadi dia laki-laki, berarti dia sebagai subjek berarti menggunakan he. Oke, bisa dilihat nanti yang tadi di kolom ini. Oke, dia, he, sebagai subjek menggunakan he. Oke, berikutnya kita lihat. Kemudian, he gave it. It di sini adalah dia untuk benda pengganti dari si a new bike. A new bike, sebuah sepeda baru. Kata benda sebagai objek. Objek bisa diganti dengan it-nya tadi. Lihat di sini posisinya. Oke. He gave it to her. Dia atau ayah Sarah memberikannya, memberikan sepeda itu kepadanya. Nya di sini Sarah sebagai objek, ya. Jika Sarah sebagai objek maka pakai her. Oke. As her 17th birthday gift, sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-17. Nah, that's it, itu ya. Sampai di sini paham? Saya yakin kamu pasti paham. And the last point is adverb. Poin terakhir adalah adverb, kata keterangan. Nah, in English, dalam bahasa Inggris ada 5 jenis kata keterangan yang paling lazim kita temui. Mereka adalah adverb of manner, keterangan cara. Nah, mostly kebanyakan keterangan cara ini ya itu dibentuk dari adjective plus ly, ya. Kata sifat ditambah ly. Happy senang, happily jadi dengan senang. Oke, ada bravely, ada carefully. Nah, untuk yang adverb of place, keterangan tempat. Nah, kita lihat contohnya ada here, near, far, inside, Bandung, Indonesia, etc. ya. Itu semua menyatakan tempat. And then adverb of time. Contoh, now, tomorrow, at 6 a.m. in 2020. Nah, keterangan waktu. Untuk adverb of degree,
Degree artinya tingkat ya, kesukaan ya, bagaimana tingkat sesuka seseorang itu ya. Kita lihat contohnya ada too, ada enough, ada very, almost, totally, entirely, completely, really. Nah, dan yang terakhir yaitu adverb of frequency. Apa artinya adverb of frequency? Artinya bagaimana sesuatu itu atau aktivitas itu ya, sesering apakah aktivitas itu dilakukan. Sesering apa. Oke, itu namanya frekuensi. Contoh, never ya, never, hardly ever, rarely, seldom, sometimes, often, always, dan lain-lain. Ya, kita lihat dalam contoh. Untuk yang adverb of manner, keterangan cara. The little girl opens the gift box happily. Lihat kata happily, modifier atau keterangan berada di akhir, yang artinya di sini dengan senang. Ya, gadis kecil itu membuka kotak hadiahnya dengan senang. Ya, cara dia membuka kotak adalah senang. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Untuk yang adverb of degree, tingkat kesukaan bagaimana seseorang itu. Lihat, Lily really loves pizza. Really artinya sungguh, benar-benar dia suka makan pizza. Oke. Really menunjukkan degree-nya. Kita lihat untuk yang keterangan waktu, time. I will attend a webinar tomorrow morning. Saya akan mengikuti sebuah webinar atau seminar lewat web esok pagi. Ya, esok pagi, tomorrow morning adalah adverb of time-nya. Kemudian untuk adverb of place, tempat. Contoh nih, my oldest brother has just bought a new house near a city park. Abang saya paling tua baru saja membelikan sebuah rumah baru dekat dengan taman kota. Maka kata near menunjukkan keterangan tempat. Oke, dan yang terakhir adalah adverb of frequency. Keterangan yang menunjukkan seberapa sering sesuatu itu dilakukan. Kita lihat contoh, William hardly ever comes late to school. Nah, William William hampir tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Hampir tidak pernah. Nah, itu dia ya. Nah, I hope that this video will help you to grow your English. And I say thanks for your attention. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk membuat kamu bertumbuh dalam bahasa Inggris. Thank you. Bye-bye.